Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai mata pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya, Daru, dipimpin doanya. Baik, kita lebih dahulu berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih, Saudara Daru. Baik, selanjutnya di sini Bapak akan jelaskan tentang materi perdagangan luar negeri. Ada yang tahu pengertian perdagangan luar negeri enggak? Semuanya? Saya Pak. Ya, silakan Yosi. Perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Aktivitas menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri disebut ekspor. Baik, terima kasih, Saudara Yosi. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang dokumen perdagangan luar negeri, yaitu pengertian perdagangan luar negeri adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang didasarkan atas kehendak sukarela yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan ekspor dan impor, sementara dikutip dari buku perdagangan internasional, yaitu sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak dari suatu negara. Jenis perdagangan internasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua negara dengan menyepakati perjanjian dagang untuk mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. Yang kedua, perdagangan multilateral, yaitu merupakan sistem perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara tanpa terkait batas wilayah sehingga memiliki cakupan dagang yang lebih luas. Yang ketiga, perdagangan regional, yaitu sistem dagang yang dilakukan beberapa negara dalam satu kawasan yang sama, sebagai contoh hubungan dagang anggota antar ASEAN. Selanjutnya, manfaat perdagangan luar negeri atau internasional. Yang pertama, menarik devisa suatu negara, yaitu sebagai penambah devisa, bagaimana caranya melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang yang di dalam luar negeri dan begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, menaikkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional bruto atau GDP ini dihasilkan melalui faktor-faktor memiliki warga negaranya yang tinggal di dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor, yaitu manfaat perdagangan luar negeri berikutnya adalah stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Yang keempat, eksistensi tenaga kerja, yaitu salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran dari segala tindakan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun jasa.
Faktor pendorong perdagangan luar negeri. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, antara lain kayu, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Yang kedua, penghemat biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk membuat sendiri produk seperti mobil dan handphone, pembuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang lebih jauh mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya di negara lain. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan nasional, yaitu ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk. Yang keempat, perbedaan penguasaan teknologi, yaitu tidak menyebabkan terjadinya perdagangan internasional negara dengan teknologi maju maupun menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Baik, itu materi dari Bapak. Jika semuanya belum paham, silakan bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak akan membagi kelompok untuk membahas diskusi. Bapak akan membagi 2 kelompok ya. Kelompok pertama, Mut, Nadia, Lutfi, Wiwin, Devi, Pia. Kelompok kedua, Daru, Yosi, Linda, Eni. Untuk masing-masing kelompok, silakan berdiskusi. Bapak beri waktu 2 menit untuk berdiskusi. Baik, cukup. Untuk kelompok 1, perwakilan dari Daru, silakan bacakan pengertian tentang perdagangan luar negeri. Baik, akan menjelaskan tentang perdagangan luar negeri. Mengucapkan tentang perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar golongan individu dan individu atau antara individu dengan pemerintah suatu negara dengan pemerintahan negara lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 2, selanjutnya akan diwakilkan kepada Yosi, silakan. Pengertian perdagangan luar negeri. Jadi perdagangan internasional lingkup multimedia merupakan sistem perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara tanpa terkait batas wilayah sehingga memiliki cakupan dagang yang lebih luas. Perdagangan multilateral dinilai lebih adil, transparan, dan efektif dalam mencapai tujuan ekonomi. Baik, terima kasih. Itu tadi materi dari Bapak. Bapak akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut, yaitu pengertian perdagangan internasional adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang didasarkan atas kehendak sukarela yang dilakukan antara 2 negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan ekspor dan impor. Untuk selanjutnya, untuk tugas di rumah, nanti Bapak akan bagikan melalui Google Classroom. Nanti Bapak bagikan kode Google-nya Classroom-nya lewat via WhatsApp ya. Baik, terima kasih semuanya. Untuk
untuk mata pelajaran pada siang hari ini. Silakan untuk mengakhiri ditutup dengan doa. Untuk ketua kelas silakan. Baiklah, kita sudah lebih dahulu untuk mengakhiri belajar pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak Ayuri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.